Teman-teman semua, jadi nota pembelaan tim penasehat hukum itu kami berikan judul "Hukum menjadi tercemar ketika ilusi digunakan untuk menuduh seseorang, serta spekulasi dan asumsi dimuliakan seolah-olah sebagai bukti." Kenapa kami menggunakan judul itu? Karena memang seperti yang disimak tadi, kita bisa melihat sebagian sebagian tuduhan yang signifikan tersebut itu ternyata tidak ditemukan dasar buktinya dalam fakta persidangan. Tadi kami menguraikan ekstrak dari seluruh argumentasi pembelaan dalam 10 poin untuk dakwaan pertama pasal 21 Undang-Undang Tipikor atau yang kita kenal dengan obstruction of justice, dan 24 poin untuk dakwaan kedua terkait dengan suap. Nah, itu merupakan ekstrak dari total pledoi dari tim penasehat hukum itu adalah 3.550 halaman total pledoinya, dan juga seperti janji yang kami sampaikan sejak awal, kami membuat transkrip secara rinci kata per kata dari semua fakta hukum di persidangan agar nanti itu bisa menjadi rujukan untuk melihat mana sebenarnya fakta yang benar, agar tidak tercampur antara fakta dengan asumsi, agar kemudian asumsi-asumsi tidak dijahit secara spekulatif begitu sehingga menghasilkan ilusi-ilusi, dan tidak boleh orang dihukum hanya karena tuduhan yang berdasarkan pada ilusi. Itu poin yang pertama yang ingin kami sampaikan. Poin yang kedua dari ekstrak 10 ditambah 24 ya 34 poin tadi yang kami bacakan dalam bentuk matrik pembelaan. Jadi kami langsung membandingkan ini dakwaan, ini tuntutan, ini pledoi, dan apa alat bukti yang digunakan untuk pembelaan. Dari sana kita bisa mengidentifikasi. Misalnya terkait dengan dakwaan pertama pasal 21 tentang obstruction of justice. Ada dua perbuatan yang dituduhkan terhadap terdakwa. Perbuatan pertama yang dituduhkan adalah seolah-olah terdakwa menyuruh Harun Masiku merendam handphonenya atau membuang handphonenya. Seolah-olah seperti itu. Dan kita menunjukkan tadi bahwa perbuatan tersebut ternyata bukan dilakukan oleh terdakwa, tetapi disampaikan oleh Nur Hasan kepada Harun Masiku, dan tidak ada perintah terdakwa sama sekali. Tidak ada bukti pengetahuan terdakwa, tidak ada bukti komunikasi antara terdakwa dengan Nur Hasan. Jadi betul-betul putus sebenarnya untuk dakwaan pertama ini, yang kemudian dirangkailah beberapa asumsi-asumsi seolah-olah terdakwa yang memerintahkan. Itu kami sisir secara detail satu persatu dan tidak ada bukti atau fakta persidangan yang menunjukkan hal tersebut. Dan yang kedua, poin utamanya adalah peristiwa yang dituduhkan terjadi pada tanggal 8 Januari tahun 2020 pada tahap penyelidikan. Jadi pada saat itu KPK belum melakukan penyidikan. KPK sendiri yang mengatakan bahwa penyidikan dimulai besoknya pada tanggal 9 Januari 2020. Pasal 21 bunyinya jelas, ruang lingkupnya jelas, yaitu di penyidikan, penuntutan, dan proses persidangan. Tidak boleh pasal ini diterapkan secara karet oleh siapapun juga. Kalau pasal diterapkan secara karet dan orang dihukum karena pasal karet itu adalah ancaman serius terhadap prinsip negara hukum dan ancaman serius terhadap kepastian hukum. Jadi kami sudah tunjukkan tadi secara fakta tidak terbukti terdakwa yang memerintahkan. Kemudian secara hukum peristiwa masih dalam tahap penyelidikan, dan pada tahap penyelidikan pasal 21 itu tidak bisa masuk. Kalaupun dipaksa masuk dengan frase mencegah penyidikan, tetap harus dibuktikan sebuah perbuatan itu membuat penyidikan tersebut berhenti atau tidak jadi dilakukan. Apa yang terjadi saat ini? Perbuatan di tanggal 8 Januari tidak menyebabkan penyidikan gagal dilakukan. Kenapa? Karena penyidikan tetap dilakukan pada tanggal 9 Januari.
terhadap Harun Masiku, terhadap Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, dan Saiful Bahri. Bahkan 3 diantaranya sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap dan bahkan sudah keluar. Artinya apa? Tuduhan mencegah penyidikan di pasal 21 itu seharusnya sudah mentah sejak awal. Perbuatan kedua yang dituduhkan adalah peristiwa pada tanggal 6 Juni 2024 ketika ada WA antara Sri Rejeki Hastomo dengan Gara Baskara yang terkait dengan itu dibuang saja atau itu direndam saja, yang kata JPU itu adalah handphone, padahal menurut keterangan Kusnadi yang berkomunikasi saat itu yang dibuang adalah pakaian dalam konteks melarung. Terlepas dari perdebatan itu, tuduhan KPK adalah perbuatan di tanggal 6 Juni di bulan Juni tahun 2024 tersebut mengakibatkan KPK terhambat penyidikannya dan tidak bisa menemukan Harun Masiku. Kami tunjukkan tadi secara jelas, Harun Masiku itu nggak ketemu bukan pada Januari 2024, tetapi sudah sejak awal ketika KPK pada tanggal 17 Januari 2020 menerbitkan surat DPO. Sudah sejak awal Harun Masiku hilang dan tidak ditemukan. Makanya menjadi aneh dan sangat tidak logis dan dipaksakan ketika Harun Masikunya sudah hilang sejak tahun 2020, tetapi seolah-olah perbuatan pada bulan Juni 2024 lebih 4 tahun kemudian dituduh sebagai penyebab membuat Harun Masiku hilang. Makanya kami tunjukkan sebenarnya karena apa sih Harun Masiku itu hilang. Kami tunjukkanlah justru itu persoalan kinerja dan juga ada beberapa pernyataan-pernyataan mantan pimpinan yang diduga berimplikasi terkait dengan hal tersebut. Hanya 2 poin itu tuduhan terkait dengan pasal obstruction of justice dan itu sudah kami mentahkan dalam penjelasan 10 poin dalam ekstrak matrik nota pembelaan tadi. Bagaimana dengan suapnya? Dengan suapnya sebenarnya sederhana tuduhannya. 1, seolah-olah Pak Hasto itu yang memerintahkan dan mendapat laporan atau mengetahui terjadinya suap terhadap Wahyu Setiawan. Fakta sidangnya bagaimana? Fakta sidangnya jelas sekali. Saiful Bahri, saksi kunci yang mengatakan hal yang dihadirkan di persidangan mengatakan terkait dengan skenario menyuap KPU itu dia sendiri bersama Wahyu yang mengkreatnya, yang membuatnya. Tidak ada perintah dari Hasto Kristianto. Tidak ada arahan dari Hasto Kristianto. Dia juga tidak pernah lapor ke Hasto Kristianto terkait dengan hal itu. Padahal Saiful Bahri ini adalah dianggap sebagai saksi kunci nih oleh penuntut umum. Tapi justru menyatakan tidak pernah ada pengetahuan atau arahan dari Pak Hasto terkait dengan skenario suap menyuap tersebut. Artinya apa? Sangkaan atau tuduhan bahwa Pak Hasto yang menyuruh atau sebagai aktor intelektual, misalnya pernah bahasanya muncul, itu sudah gugur dengan sendirinya dari keterangan sejumlah saksi. Saksi Saiful Bahri, saksi Doni yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa juga dan beberapa alat bukti lain. Kemudian soal sumber dana 400 juta, itu justru di dakwaan bunyi seolah-olah Kusnadi mengatakan pada Doni bahwa ini uang dari Sekjen 400 juta. Ketika Kusnadi ditanya, Kusnadi bilang, nggak ada saya bicara seperti itu. Yang benar adalah uang tersebut dari Harun Masiku. Dan Saiful Bahri juga mengatakan seluruhnya 1,25 miliar yang sudah terrealisasi itu seluruhnya berasal dari Harun Masiku. Apa yang dilakukan dalam penanganan perkara ini? Seolah-olah dibelokkanlah komunikasi terkait dana penghijauan, seolah-olah itulah sumber dananya. Dan di fakta sidang clear sekali diketahui dan Saiful Bahri juga mengakui bahwa memang Saiful Bahri sering berinisiatif sendiri bersama Doni dan kemudian tidak pernah lapor terkait dengan pemberian uang atau lobby-lobby ke KPU kepada terdakwa. Dan Saiful Bahri juga menegaskan misalnya peristiwa di Singapura dia juga tidak lapor, sehingga posisi terdakwa sebenarnya adalah menjalankan tugas-tugas konstitusional. Apa yang dilakukan oleh terdakwa? 1,
menindaklanjuti keputusan partai untuk mengajukan judicial review menyelamatkan suara partai. Yang kedua, mengajukan fatwa ke Mahkamah Agung karena KPU tidak melaksanakan putusan pengadilan. Kemudian menyurati KPU. Apakah perbuatan ini adalah perbuatan yang salah secara hukum? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, yang menjadi poin penting yang perlu sekali kami berharap hakim nanti secara jernih dan secara adil mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan tersebut. Mungkin itu dari saya.